Kuntum khaira ummah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih sempat terkumpul di mushola Al-Hasr yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat kita kaitkan salam, salawat beriringkan salam. Tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, siapa lagi kalau bukan ya Habibana wa Syafi'ina ya Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat buat Kari, buat teman-temanku yang laki-laki yang saya banggakan dan saya doakan juga membanggakan saya. Dan teman-temanku yang perempuan yang saya cintai dan saya doakan salah satunya mencintai saya. Baik, sebelumnya saya bertanya, siapa yang sampai yang hari ini cuma berbuat satu dosa? Kalau bacaan saya bagaimana cara agar kita berdosa? Oke, siapa yang hari ini bahkan sampai detik ini yang berbuat banyak dosa? Karena kita merasa banyak dosa, banyak berbuat kesalahan, maka bagaimana mungkin kesalahan tersebut bisa mengantarkan kita kepada cita-cita yang kita harapkan? Nih, mohon maaf teman-teman. Berkah itu berkaitan erat dengan kemuliaan, mulia, taat. Tidak akan bersanding dengan maksiat. Karena maksiat itu diantara cara memutus pintu rezeki dalam berkah itu namanya maksiat. Jika itu orang selalu berbuat maksiat, keberkahan dalam rezeki tidak akan datang. Contoh, keluar dari mushola, temukan orang yang kira-kira kita layak untuk diberi sedekah. Dari jauh kita lihat pantas lagi duduk bertiga. Setidaknya nggak sebut nominal, nggak sebut angka, kita sudah siapin bersedekah. Dari jauh kelihatan pantas diberi sedekah, pas dekat lagi duduk main kartu, kotak. Wah, saya menang, kok tidak, kamu curang. Seterusnya. Pertanyaan saya, jadi nggak antum sedekah? Tidak, karena maksiat menghambat datangnya rezeki. Mungkin keberkahan belum datang kepada kehidupan kita, belum datang ke rumah kita, belum datang ke kehidupan sosial kita. Bukan karena kita kurang usaha, tetapi kita belum bisa membebaskan diri kita dalam maksiat di kehidupan sehari-hari. Ayolah, ketika kita ingin berbuat maksiat, perbanyak istighfar. Ingat,
Kesalahan kita apa sampai kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Ingat, kita berbuat dosa apa sampai kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan astagfirullah jangan sekedar di mulut. Di mulut. Kalau sekedar di mulut, burung bea juga bisa diajarin astagfirullah, astagfirullah, dijawab astagfirullah, astagfirullah. Maka kita mengucapkan astagfirullah. Perbedaan kita dengan burung bea, perbedaannya kita mempunyai akal pikiran, sedangkan burung bea tidak. Kita butuh yang namanya istighfar, karena itu akan mempengaruhi diri kita. Kita mohon pertolongan pada Allah, memohon ampunan kepada Allah, agar kenapa? Agar kita diampuni, agar dosa-dosa kita diampuni, dikurangi. Maka kalau ingin latihan, coba salat pertama, misal salat subuh, gak usah banyak-banyak. Dosa mata, ingat-ingat mata salah apa, ingat-ingat dosa mata apa. Jangan-jangan setiap pandangan yang kita lakukan itu belum menjadi berkah yang kita lakukan sekarang. Bisa nggak pandangannya menjadi berkah? Bisa. Di Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. 30 untuk laki-laki dan 31 untuk perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, palingkanlah dari penglihatan yang buruk, yang tidak baik. Nih, kalau orang istighfarnya benar, otomatis gak mau yang lihat yang tidak baik. Bahkan dengan yang mirip-mirip pun dia tidak mau melihatnya lama-lama. Misal keluar musola, kita lupa dengan senang kita. Ada ini senang teman yang mirip. Teman bilang, oh itu tuh mungkin senang kamu tuh. Ah bukan, barangkali bukan punya saya. Coba cek lagi. Cek lagi, kamu bukan punya saya. Terus punya kamu mana? Ya mungkin lagi di Makassar, pada mengumpul positif. Coba bayangin, dalam sehari berapa kali kita memandang tidak baik? Di kamar, di dapur, di musola, memandang pandangan yang tidak layak. Sama perempuan juga begitu. Bukankah di ayat 31-nya untuk perempuan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada perempuan yang beriman agar menjaga pandangannya. Artinya, kalau pandangannya tidak dijaga, itu artinya imannya lemah. Coba berapa kali dalam sehari memandang pandangan yang tidak baik? Pandangan di luar dibawa-bawa ke dalam. Pas di dalam diceritain ke teman. Tahu nggak? Tadi saya di luar lihat barang bagus aja. Temennya bilang, oh emang barang di luar bagus, tapi insya Allah barang yang kamu miliki sekarang bisa membawa anda ke surga. Amin. Udah, kita memohon ampunan kepada Allah dengan dosa mata. Ya Allah, saya salah mata saya apa, dosa mata saya apa? Mohon ampunan. Turun ke lisan. Ya Allah, barangkali dengan lisan ini orang tua saya pernah menangis. Barangkali dengan lisan ini pasangan saya pernah tersakiti. Barangkali dengan lisan ini teman saya pernah merasa tersinggung. Dan barangkali dengan lisan ini berkahnya rezekimu tidak turun kepada hamba-Mu. Selesai kita meminta ampunan kepada Allah, selesai kita memohon ampunan dari ujung rambut ke ujung kaki, kita mohon ampun dosa kepada Allah dengan bagian-bagian tubuh kita. Dianjurkan menghargai orang tua. Contoh, misal habis sholat
habis salat asar kita doain orang tua, ya Allah semoga orang tua kita masuk surga, rezekinya dilancarkan, diberi hidayah petunjuk. Kalau kita bilang langsung ke orang tua positif, yakin, tak berani, yakin, kurang percaya diri. Padahal pengen tuh nasihatin orang tua, yakin aja gak berani. Doain, bukan gak dihargain. Misal, habis sholat asar, kasih ajaran pengumuman info tasyakur. Namanya si A, si B, si C keluar sampai ke atas, gosok baju, gosok celana, dan siap-siap rapi-rapi. Pembina datang, cariin si A dong. Ini emaknya nelpon, bapaknya nelpon, baru diangkat. Halo nak, apa kabar? Belum sempat jawab, temen datang. Buruan itu, jemputannya udah mau datang. Langsung buru-buru. Mohon maaf ya Pak, mau syukuran mati. Coba bayangin gimana perasaan orang tua gak terluka, gak tersakiti. Cuma apa? Karena syukuran. Mohon maaf, masalahnya duit. Bayangin orang tua ngeluarin duit berapa? Lebih dari itu, lebih dari untuk jajan. Coba aja kebalikannya. Lagi teleponan, kalau nak apa kabar? Kabar baik Pak. Sini, Bapak apa kabar? Baik juga. Teman datang. Itu teman jemputannya datang. Mohon maaf lagi teleponan. Kalau bisa tolong gantiin. Mustahil teman nolak. Mustahil. Pasti mau. Apalagi bajunya udah digosokin. Yakin juga itu gak pernah. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Unsur mankola, walaupun unsur mankola. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.